玄蛇，想找狗本少爷打的。若是你若当日分身术，得先解决他。啊！一起。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Di sini admin mau lanjutin Donghua series In Search of Gods. Di episode kali ini, Tuobaye nunjukin peningkatan kekuatannya yang terbilang pesat banget. Sampai-sampai si Silang aja tuh bukan tandingannya Tuobaye lagi. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih like-nya ya guys. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita lengkapnya. Di awal film, terlihat jika kapal yang dinaiki oleh Tuobaye kala itu sedang tersangkut di batuan karang karena sebelumnya menghindari serangan monster laut. Untungnya kapal tersebut bisa lepas dari batuan karang itu setelah Tuobaye merebut paksa kendali kapal tersebut dari Shenxian. Saat Tuobaye dan kawan-kawan berhasil balik lagi ke permukaan laut, Tuobaye pun merasa kalau mereka nggak bisa gini-gini doang terus, dimana Tuobaye ngajak Chiyo untuk melawan monster laut itu bareng-bareng. Setelah Tuobaye dan Chiyo berhasil mengalahkan monster laut itu, Shin pun beralih ke tempat si Silang berada, yang lokasinya sih ada di dekat Pulau Batu Merah sana pula. Saat itu si Silang mau balas dendam kepada Tuobaye nih guys, karena pertemuannya sebelumnya tuh dia dipermalukan di depan umum. Dan ketika anak buahnya si Silang disuruh untuk nyari Tuobaye, pandangan si Silang auto terfokus ke kapal Tuobaye yang saat itu baru aja muncul dari permukaan air. 蜃楼城就剩下城主府的数十人还在，水伯让我们负责外围禁忌。好样的，拓跋，合作愉快。 Chiyo yang saat itu cukup kaget kenapa si Silang ada di tempat tersebut dengan wajah yang penuh dengan semangat untuk menyerang mereka tersebut. Saat itu Tuobaye nyuruh Chiyo untuk pergi ke kota Fata Morgana duluan, sedangkan Tuobaye akan menyelesaikan masalahnya itu dengan si Silang. Kemudian si Silang tuh nyuruh para anak buahnya juga untuk mengejar Chiyo dan Shenxian, sedangkan dia sendiri akan bersenang-senang melawan Tuobaye kala itu. 万眼玄蛇，打的，二无去，想着，若是你若当日天人合一，心如潮汐，就是这招。 Si Silang yang berhasil dikalahkan oleh Tuobaye dengan begitu mudahnya. Di sini Tuobaye sih membawa si Silang ikut bersamanya untuk dijadikan sandera nanti, kalau emang beneran suku air sedang menyerang kota Fata Morgana. Dalam perjalanan tersebut, Tuobaye dapat serangan dadakan dari Dingxie, karena Tianwu nggak mau bikin si Silang mengacaukan rencana penaklukan kota Fata Morgana. Dalam pertarungan tersebut, Dingxie nggak nyangka banget kenapa perkembangan Tuobaye dari terakhir ketemu bisa sekuat sekarang. Di sisi lain, Tianwu yang berhasil mengepung para petinggi kota Fata Morgana di tengah bagian istana kota. Saat itu Tianwu nyuruh Tuan Xiao untuk menyerah aja daripada mati sia-sia. Namun Tuan Xiao sendiri tak bisa nyerah gitu aja karena Tianwu udah menghabisi nyawa ribuan orang di kota tersebut. Setelah itu datanglah Tuobaye sambil berkata kalau ada pengkhianat di antara mereka. Di momen itulah Paman Song alias Song Qiji langsung menyerang Tuan Xiao dari belakang dan menjadikannya sandera. 运兵船外，所有船只都停去了距蜃楼城，禀亚圣女，奉水伯令，咱们的兄长是不会放过他的。奉水伯令，悉数捣击跳墙夺船逃跑。 Tuobaye yang mengancam Tianwu kalau nggak akan segan-segan menghabisi si Silang jika Tianwu masih kekeh menghabisi Tuan Xiao. Saat itu Dingxie datang ke tempat tersebut sambil memohon ampun kepada Tianwu kalau tugas untuk merebut si Silang dari tangan Tuobaye telah gagal.
Saat itu Tianwu nyuruh Ding Xie untuk fokus merebut si silang aja dari tangan Tuo Baye daripada merengek gitu. Dimana Tianwu berkata kalau dia tak akan segan menumbalkan si silang jika emang dia sebagai anaknya, dia memang harus berkorban demi suku air. Tuo Baye yang saat itu menertawakan Tianwu mengingat dia tuh busuk banget karena mau menumbalkan siapapun orang di dekatnya demi bisa mencapai kemenangan. Mendengar hal itu, Ding Xie pun sempat emosi nih guys dan mau nyerang Tuo Baye dari kejauhan, tapi dihentikan oleh Tianwu agar jangan melukai si silang. Saat itu Tianwu ngasih tahu Han Huai dan yang lainnya nih guys, kalau tujuannya kala itu bukan sekedar melengsarkan kota Fata Morgana, tapi ada tujuan lain yang masih dia rahasiakan. 是专门用来欺压后辈的吗？天武，大荒石神，小子，这里没……咱们都上了他的当了。一手丹田，挑起有权，出言不逊，我让他长长记性。 Tuo Baye yang sempat emosi dan mau menghabisi si silang karena Tianwu menekannya dengan kekuatan spiritual. Di momen ini, Han Huai tuh menghentikan upaya Tuo Baye kala itu karena mereka bisa memanfaatkan si silang untuk kebebasan Tuan Qiao yang disandra pula. Saat itu Tianwu berusaha memutarbalikkan fakta nih guys, kalau Tuo Baye tuh bukan utusan Kaisar Ilahi, melainkan dialah yang menghabisi Kaisar Ilahi saat sekarat atas perintah Han Huai, karena mereka berdua tuh akrab banget. 大荒之中，谁不知道我爹爹侠肝义胆？是气冲小汉呐！谁敢再动，我就杀了他！住手！ 这人说梦。 我看你是活腻了。 Ding Xie yang saat itu punya rencana bagus untuk menyelamatkan si silang dengan cara kebebasan Tuan Qiao, Xin Xian, dan Qiao Yu agar bisa berlindung di tempat aman kalau mereka mau. Dirasa itu bukanlah kesepakatan yang buruk, Han Huai pun meminta Tuo Baye dapat perlindungan juga sama seperti mereka bertiga agar bisa pergi ke tempat aman. Dirasa tak ada masalah, Tianwu sih menyetujui permintaan Han Huai, yang mana mereka berempat ini nggak akan diserang oleh pasukan suku air dalam perang ini.爹爹，你不管我。定会到那里与你们暂且到东海鼓浪屿避上一避。少城主，眼下蜃楼城已破。 Han Huai yang berusaha memisahkan Tianwu dari pasukannya agar kekuatan tempur pasukan suku air tuh nggak terlalu kuat banget. Di sini Tianwu mengungkit kejadian masa lalu mereka berdua nih guys. Kenapa Han Huai berkhianat dari suku air tempatnya berasal? Padahal dulu tuh dia adalah jenius muda dari generasinya. Kata Han Huai sih dia memutuskan untuk keluar dari suku air tuh ya karena kepemimpinan Tianwu itu dirasa hanya bertujuan untuk perang dan kekuasaan doang. 受死吧！天武，其实当年住口！ Han Huai yang saat itu dibuat keheranan kenapa Tianwu tak menggunakan pedang kebanggaannya tersebut untuk menghadapinya di sana. Di momen itu Han Huai sih punya firasat buruk nih guys. Kalau kemungkinan besar dirinya lah yang dijauhkan dari Tuan Qiao dan Tuo Baye. Di waktu bersamaan, Ding Xie yang memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang semua orang yang ada di sana. Tentu saja hal itu bikin Tuo Baye dan yang lainnya jengkel banget, karena sumpah yang mereka lakukan barusan hanya omong kosong. Tuan Qiao yang berusaha melindungi Qiyo dan Xian Xian karena mereka dikeroyok para anak buahnya Ding Xie. Di sini Tuan Qiao tuh dikeroyok 3 musuh sekaligus nih guys, termasuk dengan Song Yiji yang pengen balas dendam kepada Tuan Qiao karena dia tak mau menyerahkan kepemimpinan kota Fata Morgana kepadanya. Melihat hal itu, tentu saja Qiyo sebagai anaknya Tuan Qiao tuh merasa gagal melindungi ayahnya karena masih lemah.
Ding Xie yang saat itu berusaha untuk menghabisi Chiyo agar Tuan Chao kehilangan tujuan hidupnya. Tuan Chao sih nggak begitu khawatir nih karena ada Tuo Baye di dekat anaknya. Melihat orang-orang kota Fata Morgana dihabisi satu persatu dengan keji, Tuan Chao pun nekat menggunakan teknik terlarang yang mengkonsumsi energi kehidupannya sendiri. Dengan teknik tersebut, banyak pasukan suku air berhasil dia kalahkan, tapi teknik itu tak cukup kuat untuk mengalahkan para petingginya. Chiyo yang dibuat khawatir dengan keadaan ayahnya karena dia tuh mau mengorbankan hidupnya sendiri demi bisa mengalahkan para musuh. Saat itu Tuan Chao memohon kepada Tuo Baye agar membawa pergi Chiyo karena dialah generasi muda yang nantinya bakal memimpin kota Fata Morgana jika dirinya udah nggak ada. Dengan berat hati, Chiyo pun dibikin pingsan oleh Tuo Baye nih guys, yang mana Tuo Baye pergi dari sana bersama dengan Chiyo dan Xian Xian. Waduh, nasib Tuan Chao tuh gimana nih guys? Apakah dia benar-benar mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan Chiyo dan kawan-kawan? Kayaknya Chiyo sih bakal terpuruk banget kalau bapaknya beneran tewas. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.